Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferlias Tanifa Putri, nomor induk mahasiswa C11-800-155, mahasiswa S1 Farmasi, Stikes Muhammadiyah Komo. Farmakoterapi respirasi, obat pilek bayi. Ferlias Tanifa Putri, C11-800-155, S1 Farmasi 3A, Stikes Muhammadiyah Komo. Pilek. Pilek merupakan penyakit yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Pilek lebih jarang terjadi pada orang dewasa, yakni hanya memiliki frekuensi 2-4 kali dalam setahun. Sedangkan pada anak-anak, pilek memiliki frekuensi yang lebih besar, yakni hingga 7-10 kali dalam setahun. Namun, kejadian pilek yang tersering adalah pada bayi. Bayi tidak memiliki daya tahan tubuh sekuat orang dewasa, sehingga ia dapat dengan mudah terserang penyakit termasuk pilek. Bahkan, ketika berumur 0-12 bulan, bayi bisa terserang pilek hingga 7 kali. Pilek yang juga merupakan infeksi virus pada hidung dan tenggorokan yang dapat disebabkan oleh salah satu dari lebih 100 virus. Salah satunya adalah rhinovirus. Rhinovirus sendiri itu merupakan jenis virus yang paling umum menjadi penyebab pilek pada bayi. Virus pilek biasanya masuk ke dalam seperti mulut, hidung, atau mata bayi melalui udara. Yang kedua, kontak langsung dengan penderitanya. Dan yang ketiga, menyentuh permukaan yang sudah terkontaminasi. Kemudian, durasi pilek pada bayi. Yang pertama, pilek berlangsung tidak lebih dari 5 hingga 7 hari. Tetapi, alergen bisa bertahan selama bayi terpapar alergen. Yang kedua, jika pilek berlangsung lama dan disertai dengan gejala lainnya seperti mata gatal dan berair, batuk selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, serta mungkin itu merupakan tanda asma yang dipacu oleh debu. Kemudian, waktu timbulnya gejala pilek pada bayi. Yang pertama, virus flu menyebabkan terjadinya virus memerlukan waktu sekitar 3 hari sejak infeksi untuk menimbulkan gejala. Yang kedua, ketika bayi mengalami pilek, sekresi hidung seringkali lebih kental daripada alergi dan dapat berubah warna, tapi bukan berwarna bening. Yang terakhir, 3. Bayi mengalami pilek biasanya mengalami sakit tenggorokan dan batuk. Suhu tubuhnya terkadang juga sedikit meningkat. Gejala pilek pada bayi, yang pertama, demam dengan suhu badan 39 derajat Celcius atau lebih, sesak nafas atau suara nafas terdengar aneh atau bunyi. Dan yang ketiga, buang air kecil atau besar lebih jarang dari biasanya. Yang keempat, tidak mau menyusu atau makan. Yang kelima, bersin-bersin, hidung berair, dan matanya tampak merah. Yang keenam, lebih rewel dari biasanya dan selalu terlihat ngantuk. Faktor resiko yang dapat membuat bayi lebih rentan terkena pilek, antara lainnya seperti yang pertama, tidak mendapatkan ASI yang eksklusif,
Hal ini membuat resiko bayi terkena pilek menjadi lebih tinggi 2 kali lipat. Yang kedua, terpapar asap rokok. Yang ketiga, paparan dari orang lain. Contohnya, jika bayi itu dititipkan di penitipan, menjadi lebih rentan terkena pilek, seperti ditinggal ke tempat saudara, bahkan dititipkan ke panti asuhan atau di saudara-saudaranya, itu bahkan rentan terkena pilek. Kemudian, terapi non-farmakologi itu tidak menggunakan obat. Yang pertama, memberikan ASI atau susu formula secara teratur untuk mencegahnya. Mengalami dehidrasi ASI juga dapat memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi penyebab pilek. Yang kedua, menguras lendir atau ingusnya dengan alat penyedot ingus khusus bayi. Yang ketiga, memposisikan kepalanya lebih tinggi agar dia bisa lebih mudah bernafas. Yang keempat, memastikan bahwa si bayi tersebut mendapatkan istirahat yang cukup. Kemudian yang kelima, menempatkan si bayi atau si kecil pada ruangan tanpa AC. Bila perlu, gunakan pelembab udara untuk membantu mengecerkan lendir yang menjadi penyumbat hidung sekaligus meredakan batuknya. Ini adalah obat untuk pilek bayi, contohnya seperti obat Nipodrop. Obat ini merupakan obat dengan logo obat keras, yang mana isi bersihnya itu 15 ml. Ini merupakan terapi farmakologi yang menggunakan obat kimia, sedangkan yang tadi merupakan terapi non-farmakologi. Nah, yang ini pemberian obat Nipodrops. Kandungan dari Nipodrops ini adalah yang pertama, paracetamol atau acetaminophen. Itu merupakan zat aktif yang memiliki aktivitas sebagai penurun demam atau antipiretik dan pereda nyeri atau analgesik yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat yang memicu nyeri dan demam di hipotalamus untuk meningkatkan pelepasan panas supaya suhu tubuh normal. Yang kedua, isotipendil HCl. Itu merupakan obat golongan antihistamin turunan azaphenotahuniazin yang bekerja dengan mengikat respon histamin supaya terjadi penghambatan efek histamin pada tubuh dan tidak terjadi alergi. Selain itu, obat ini menimbulkan efek sedasi atau menimbulkan ngantuk. Dan yang ketiga, kandungannya adalah phenylephrine HCl. Itu merupakan zat aktif yang berfungsi sebagai stimulan dan nasal dekongestan untuk menyusutkan pembuluh darah di hidung untuk mengatasi pilek dan hidung tersumbat. Kemudian, untuk dosis Nipodrops, yang pertama, untuk bayi 0,3 ml 3 kali sehari diminum sesudah makan. Yang kedua, anak-anak untuk usia 2-6 tahun adalah 1-2 ml yang dapat digunakan 3-4 kali sehari sesudah makan. Kemudian yang ketiga, anak-anak usia lebih dari 6 tahun adalah 2-4 ml yang dapat digunakan 3-4 kali sehari sesudah makan. Obat Nipodrops ini tersedia ada di apotik seperti di apotik Kimia Farma, apotik Senturi, dan apotik lainnya, A24, dan apotik biasa. Biasanya obat Nipodrops ini tuh diberikan oleh dokter kepada pasien. Kemudian, efek samping dan kontraindikasi. Efek sampingnya itu seperti gugup, insomnia, sakit kepala, mual, dan iritasi lambung. Dan dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.
Kemudian kontraindikasinya seperti reaksi alergi, ruam kulit, kegugupan, insomnia atau tidak bisa tidur, sakit kepala, mual, dan iritasi lambung. Ini merupakan efek samping dan kontraindikasi dari obat nipodrops untuk pilek bayi. Sekian. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.